Di manakah Tuhan berfirman bahwa satu hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia? Sampai sekarang belum saya dapat dalilnya itu, belum saya dapat. Tadi juga ya silakan dibuka dulu kamera ininya Bang, ininya mic-nya. Udah saya buka Pak Ustadz. Tuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, iya baik Bang Junaidi. Ya, yang yang penting ada pertanyaan yang bagus nih daripada malam ini. Sebenarnya sih malam ini saya hanya jadi wasit aja sebenarnya. Narasumber utamanya adalah Pak Dehe malam ini, seorang Protestan. Ingin apa? Ingin menginjili kawan-kawan Protestan dan Katolik yang lainnya supaya waras, kata Pak Dehe. Ya, yaitu. Berarti saya diskusi dengan Pak Dehe nih ya. Boleh, karena ada pertanyaan dari Pak Dehe tuh. Bisa nggak Anda jelaskan? Pak Dehe ini siapa sebenarnya? Dia pendeta atau apa Pak Ustadz? Nah, jelaskanlah Pak Dehe. Kalau saya yang jawab kan bingung nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kenalan dulu Bang Junaidi ini dari mana? Saya di Kalbar Bang. Mana? Kalbar saya. Nasrani juga. Ya, saya Protestan, Nasrani juga saya. Berarti sama, kita sama Protestan. Ya, salam Bang, salam. Shalom Bang, shalom. Ya, gimana Bang? Tapi saya ini jemaat biasa aja Bang, jemaat biasa saja saya. Sama, justru saya bertanya itu karena saya jemaat biasa. Berarti kita sama-sama jemaat biasa ya? Betul, mungkin saya nggak tahu kalau saya jemaat biasa. Saya jemaat biasa, saya latar belakangnya dari Kalbar Bang, saya dari suku Dayak, cuman istri saya dari Jawa, dia Islam Bang, masuk Kristen. Nah itu latar belakang saya, dan saya punya anak 3 ya, dan saya ya, kalau saya mau cerita tentang kesaksian saya Bang, saya awalnya adalah manusia yang brengsek Bang, kan di situ dia terlibat narkoba pada saat. Bang Junaidi, kalau itu nggak usah, itu urusan Anda lah, nggak usah diceritakan. Aib itu, kalau saya nggak terima cerita aib di tempat saya ya. Oke lah, kalau saya nggak mau cerita ya kan. Nah, latar belakang saya memang seperti itu, lalu saya bertobat. Nah, saya mengenal, walaupun saya dari kekristenan, tapi saya aktif di gereja itu sekitar tahun 2017 sampai saat ini. Nah itu Pak Dehe, dan Pak Dehe sendiri gimana sebagai jemaat biasa? Ya, saya jemaat biasa, dan sebagian saya belum memahami isi Alkitab ini. Karena beda saya tanya, beda jawaban. Jadi akhirnya belum terjawab sampai sekarang. Pantas. Karena Pak Dehe itu ya kan ingin pendeta atau penginjil menjawab sesuai dengan pikiran Pak Dehe, kan sesuai dengan jawaban Pak Dehe. Makanya sampai saat ini Pak Dehe tidak mampu memahami, mengerti tentang kitab suci itu Pak Dehe. Bukan. Anda salah tafsir. Lalu yang saya tanyakan itu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab orang Kristen, yang kita baca orang Kristen. Itu yang saya tanya, bukan pikiran saya. Pendeta harus tahu. Yang bisa membaca pikiran saya itu hanya Tuhan dan saya sendiri. Begitu. Nah, Pak Dehe, kalau saya Pak Dehe, selama saya Kristen ya kan, taat kan, di situ baca firman Tuhan ya kan. Makanya ego saya, pemikiran saya Pak Dehe, bagaimana saya mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan itu Pak Dehe. Itu yang ego kutanya, kita. Itu udah masuk di situ Bang, sudah masuk.
Sudah masuk. Ya, berarti kan Pak Dehe mempertahankan egonya Pak Dehe kan di situ dia. Oh tidak, tidak. Makanya tanya pertanyaan saya biar saya beritahu ke abang. Pertanyaan saya itu adalah, mungkin Bapak sudah baca tadi, Bapak sudah dengar. Apakah betul? Nggak dengar saya. Hah? Nggak dengar saya baru masuk aja nih. Saya baru dari luar masuk. Saya scroll saya lihat ada Ustadz yang terkasih ini sedang sedang live. Sebenarnya tadi malam saya mau ikut masuk, cuman karena saya ada tamu jadi saya nggak bisa live, nggak bisa masuk ke Ustadz Yusuf PI kan di situ. Nah kemarin itu juga saya pernah lihat bahwa Ustadz Yusuf PI ini juga ikut fitness kan di situ. Saya hanya perhatikan saja. Ya kan di situ kayaknya Ustadz ini mantap, boleh memperhatikan kesehatannya kan di situ, dia memperhatikan saya bertanya Bang? kan di situ. Katanya Bang Junaidi, Pak Dehe-nya mau nanya tuh. Coba dengarkan dulu pertanyaannya. Oh iya boleh. Iya. Yang bisa saya jawab Pak Dehe. Iya, itu jangan dijawab yang nggak tahu. Saya juga lebih tidak mengerti nanti kalau begitu. Jadi tadi sesuai yang obrolan kami dengan Pak Pastor itu dari NTT, saya menanyakan di manakah Tuhan berfirman bahwa satu hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia. Sampai sekarang belum saya dapat dalilnya itu. Belum saya dapat karena saya sesuai kata abang tadi harus yang ada di Alkitab. Itu saya tanya yang ada di Alkitab, bukan di tempat lain saya tanya. Maksudnya 1000 tahun maksudnya gitu Pak Dehe ya? Iya betul bos. Oh, Pak Dehe kan bisa buka Alkitab itu sendiri di mana Tuhan mengatakan 1000 tahun sama juga dengan 1 hari Pak Dehe. Iya, di mana itu? Apakah Pak Dehe udah pernah membuka Alkitab? Nggak mungkin Pak Dehe itu nggak pernah buka Alkitab sebagai orang Kristen, di mana 1000 tahun itu sama 1 hari juga di hadapan Tuhan kan di situ. Nah, jadi maksud saya kita jujur Pak Dehe, bercerita ini jujur kita ya kan. Nah kita jangan saling menguji sesama Kristen. Apakah selama hidup Pak Dehe tidak pernah mendapatkan ayat 1000 tahun itu sama 1 hari di mata Tuhan? Jadi kita jujur. Tadi ya, kami makanya berbaca itu. Iya makanya saya tanya dengan Pak Dehe, apakah ya 1000 tahun itu ya 1 hari sama 1000 tahun 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari di mata Tuhan kan di situ. 1000 tahun sama dengan 1 hari kan di mata Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Itu kan yang yang Pak Dehe tanya kan di situ. Bukan. Nah, itu masa Bukan. Satu yang dijawab, satu yang Aduh. Perhatikan Bang Junaidi. Ulang pertanyaannya Pak Dehe. Ya. Aduh. Perhatikan pertanyaannya Bang Junaidi ya. Sekali lagi. Coba ulang Pak Dehe dulu. Gimana Bang? Udah kedengaran suara saya? ya tadi kan saya dengar Pak Dehe bertanya di mana 1000 tahun itu 1 hari di mata Tuhan. Aduh. Coba dijelaskan Pak Ustadz, mungkin suara saya kurang. Enggak perlu dijelaskan sama Pak Ustadz. Langsung kita berdua aja kalau begitu Pak Dehe. Oh iya. Tadi di mana ini Pak Ustadz? Petrus 2 ayat 3. 2 Petrus 3 nomor 8. Ya, 2 Petrus 3 nomor 8. Jadi begini Bang Junaidi, bahwa salah saya ini. Udah mulai ngantuk saya ini rupanya kalau gini.
Kalau Pak Dehe udah ngantuk, ya tidur aja Pak Dehe, tidur aja. Biar nanti saya diskusi dengan Ustadz PI aja, Yusuf PI aja. Kalau memang udah ngantuk, Jangan, udah tanggung nih Bang, udah di depan ini. ya. Pak Dehe, saya nggak mau melayani orang yang munafik seperti Pak Dehe sebagai seorang Kristen. Nah, jawabannya Kalau iya, munafik. katakan iya, katakan tidak. Jawabannya munafik Pak Dehe. Jadi Ada. begini Bang, jangan menghakimi orang, jangan menganggap dirimu benar, ya. Ya, Jangan benar. dengan Cuman kau Pak Dehe, hafal Alkitab lalu kau mengatakan kau benar. Yang mengadili itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kau Saya- menghakimi orang supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Saya tidak munafik di komal ini, tapi saya tanya ayat Alkitab yang cenderung saya belum begitu pahami. Jangan menyerang saya bisa serang kau 100 kali lipat nanti. Ya, Ya, saya kalau tak Pak bisa Dehe. menyerang orang. benar, Yang saya Pak Dehe. tanya adalah 2 Petrus 3 2 Petrus 3. 2 Petrus ya. Jadi saya nggak konsentrasi jadinya siapa guys. Gak tau dah. Malam ini jawabannya munafik. Kemarin sampah. Hari ini apa lagi? Ya habis ini. Yang saya tanya itu abang adalah perkataan Petrus yang mengatakan 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia. Kapan Allah berfirman kepada Petrus sehingga dia mencatat di bukunya itu? Jangan munafik jawabannya. Itu saya bertanya. Tahu. Mana Bang Junaidinya? Pingsan kah? Halo Bang. Bang Junaidi.